Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Syawali Kapna dari kelompok gangguan makan. Kali ini saya dengan 3 teman lainnya akan menjelaskan apa sih gangguan makan itu. Jadi, gangguan makan ialah gangguan yang mempengaruhi pola makan seseorang serta berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Jenis gangguan makan sendiri ada 3, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Anoreksia nervosa itu gangguan makan yang ditandai dengan upaya melaparkan diri sehingga menyebabkan berat badan sangat rendah dan sangat tidak sehat. Sementara bulimia nervosa ialah gangguan makan yang ditandai dengan episode makan yang terlalu berlebihan, tetapi diikuti perilaku kompensasi berupa memuntahkan makanan dan sebagainya. Sementara BED ialah penyimpangan di mana penderita sering makan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit menahan dorongan untuk makan. Gejala dan tanda pada anoreksia nervosa itu apa sih? Mari kita simak. Yang pertama, diet ekstrim dan olahraga berlebihan. Kemudian, gangguan menstruasi pada perempuan. Nah, seringnya pada perempuan itu jika mengalami diet ekstrim dan olahraga berlebihan, mengalami ketidakseimbangan hormon, sehingga gangguan menstruasi pun terjadi. Yang ketiga, ketakutan intens terhadap kenaikan berat badan. Dan yang keempat, denial kondisi tubuh yang sangat kurus. Jadi ketika keluarga dan teman sekitar itu udah mengklarifikasi nih kalau tubuh kamu tuh udah kurus sekali gitu loh, tapi masih saja denial dan merasa bahwa tubuhnya ini masih gendut dan ingin tetap kurus. Penyebabnya itu yang pertama, sejak masa remaja ketika individu mulai memperhatikan berat badan. Jadi biasanya ketika masa-masa remaja itu mungkin umumnya lebih ke perempuan ya, lebih memperhatikan berat badan. Tapi ketika udah berlebihan bisa menjadi suatu gangguan dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor psikologis, faktor perilaku yaitu diet ketat dan olahraga ekstrim, dan distorsi kognitif bahwa menganggap tubuh lebih gemuk daripada kenyataannya. Dampaknya ialah masalah kardiovaskular, masalah pencernaan, amenoria, dan terakhir resiko kematian. Oke, selanjutnya saya Asmaul Husna akan membahas mengenai gejala dan tanda pada bulimia nervosa. Nah, bulimia nervosa ini adalah gangguan makan yang ditandai dengan ketidakpuasan terhadap bentuk dan ukuran tubuh, serta obsesi terhadap berat badan. Walaupun berat badan seseorang sebenarnya sudah normal, bahkan terkadang di bawah normal. Nah, ciri khas dari bulimia ini adalah adanya perilaku kompensasi setelah makan. Misalnya, setelah makan, penderita biasanya langsung memuntahkan makanan atau menggunakan obat pencahar untuk mencegah berat badannya naik. Nah, selanjutnya, penyebab bulimia. Penyebab bulimia nervosa ini biasanya muncul pada masa remaja akhir. Gangguan ini sering bermula dari siklus binge eating dan diet ketat yang dilakukan berulang. Nah, secara psikologis, faktor utama yang memengaruhinya adalah rasa tidak puas terhadap tubuh yang berlebihan, sehingga individu merasa harus terus-menerus mengontrol berat badan dengan cara ekstrim. Selanjutnya, dampak bulimia nervosa. Dampaknya ini bisa sangat serius ya. Kalau dari sisi medis, bulimia ini dapat menyebabkan kekurangan kalium yang berakibat fatal, kemudian kerusakan enamel gigi akibat muntah yang berulang, serta gangguan pencernaan. Jadi bulimia ini bukan hanya ada masalah psikologis saja, tapi tetap juga berdampak pada kesehatan fisik. Nah, selanjutnya saya akan membahas binge eating disorder. Nah, gejala utama binge eating disorder ini adalah seseorang makan dalam jumlah besar dengan cara yang tidak terkendali. Biasanya mereka makan lebih cepat dari biasanya.
sering makan diam-diam karena merasa malu, dan setelah makan muncul perasaan bersalah, jijik, atau depresi. Dan ya ini berbeda dengan bulimia. Pada binge eating tidak ada perilaku kompensasi seperti muntah atau penggunaan obat pencahar. Tapi gangguan ini terjadi berulang minimal sekali seminggu selama 3 bulan. Kemudian penyebab binge eating disorder antara lain adanya riwayat keluarga dengan gangguan makan, stres interpersonal, atau pengalaman masa kecil yang buruk. Selain itu, perasaan negatif terkait bentuk tubuh dan makanan, serta pola makan yang tidak sehat juga memicu terjadinya binge eating. Kemudian dampak binge eating disorder bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi psikologis. Penderita sering mengalami rasa bersalah, depresi, kecemasan, dan rendah diri yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua dari sisi sosial, penderita cenderung menarik diri karena malu dengan pola makanannya, dan hal ini tentu membuat kualitas hidup mereka menurun. Sekian dari saya. Nah, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan bagian analisa data dari gangguan makan. Jadi analisa datanya ada menurut data global dan data di Indonesia. Pertama saya akan menjelaskan bagian data global. Jadi menurut laporan Families Enforced and Supporting Treatment of Eating Disorder, sekitar 9% populasi di dunia pernah mengalami gangguan makan, yang artinya nih hampir 1 dari 10 orang di dunia berjuang dengan masalah yang serius, yaitu yang berkaitan dengan pola makan dan citra tubuh mereka. Menariknya nih, riset yang dilakukan oleh Gelmin dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa yang mana binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan ini menjadi angka yang paling sering terjadi dengan prevalensi angkanya tuh 1,9% secara global. Angka ini tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anoreksia 0,16% ataupun bulimia 0,60%. Jadi kalau kita lihat bentuk gangguan makan yang paling sering dialami orang itu bukan hanya menahan makan ataupun memuntahkan makanannya, tapi justru makan yang berlebihan atau sulit dikendalikan. Nah, kalau kita masuk ke dalam konteks data yang ada di Indonesianya nih, kondisinya juga cukup mengkhawatirkan, yang mana Rahmawati dan kawan-kawan juga melakukan penelitian menggunakan kuesioner IT26 dan menemukan bahwa sekitar 39,2% remaja di Indonesia punya skor tinggi yang menandakan resikonya cukup besar terkena gangguan makan ini. Bayangkan, hampir 4 dari 10 remaja dari hasil penelitian Rahmawati tersebut. Sementara itu, Hidayat dan teman-teman juga melakukan penelitian terhadap 1.400 siswa sekolah berasrama dan hasilnya cukup mengejutkan, yang dimana remaja yang pernah mencoba menurunkan berat badan dengan cara yang tidak sehat ternyata punya resiko 9 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami gangguan makan ini. Jadi, perilaku diet ekstrim jelas menjadi faktor resiko yang paling besar. Bukan hanya itu, banyak juga dari peneliti daerah-daerah seperti Kalesaran yang meneliti di Manado. Beliau membuat laporan bahwa 40,9% siswa SMA beresiko mengalami gangguan makan, terutama mereka yang overweight. Sedangkan Yusuf dan teman-teman di Gorontalo juga menemukan prevalensi gangguan makannya mencapai 9,1% pada siswa SMA. Memang angkanya berbeda-beda,
Tapi secara umum data ini konsisten menunjukkan bahwa gangguan makan sudah menjadi ancaman nyata bagi remaja di Indonesia. Jadi, baik di tingkat global maupun di Indonesia, kita bisa melihat bahwa gangguan makan bukan lagi masalah kecil. Data ini menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi, dan kalau dibiarkan, hal ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik maupun mental remaja ataupun orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Fatihah Jawata Afnan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab umum gangguan makan. Yang pertama ada faktor biologis, yang dimana faktor biologis berperan sangat penting dalam mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap gangguan makan. Ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa individu dengan riwayat keluarga yang memiliki gangguan makan lebih beresiko mengalaminya karena adanya faktor genetik. Selain itu, ketidakseimbangan neuron transmitter seperti serotonin dan dopamin dapat mempengaruhi regulasi nafsu makan, emosi, serta kontrol impuls. Yang dimana kita ketahui bersama, faktor biologis ini adalah faktor keturunan yang diturunkan kepada seorang anak dari ibu ataupun ayahnya. Nah, yang kedua ada faktor psikologis, yang dimana faktor psikologis seperti trauma pada masa kecil, pelecehan, maupun pengalaman negatif yang signifikan seringkali memicu munculnya gangguan makan. Individu dengan tingkat perfeksionisme tinggi cenderung lebih rentan mengalami anoreksia nervosa karena adanya kebutuhan kuat untuk mengontrol berat badan dan penampilan. Selain itu, kondisi psikologis lain seperti depresi dan kecemasan dapat memperburuk pola makan sebagai bentuk coping mechanism atau pelarian terhadap tekanan emosional. Yang ketiga ada faktor sosial budaya, yang dimana standar kecantikan yang ideal di masyarakat sering kita lihat di media sosial, memberikan tekanan besar pada individu untuk memiliki tubuh yang sempurna. Tekanan untuk memiliki tubuh kurus sehingga standar kecantikan yang ditampilkan di media sosial dapat memicu ketidakpuasan tubuh pada individu. Fenomena body shaming juga memperburuk kondisi ini dengan menurunkan harga diri dan meningkatkan risiko pada gangguan makan. Yang keempat ada faktor keluarga. Dinamika keluarga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya gangguan makan. Pola asuh yang terlalu menuntut penuh kontrol menjadi penyebab anak untuk tidak nafsu makan. Konflik keluarga, komunikasi yang buruk, serta tekanan untuk tampil sempurna sering menjadi faktor pemicu. Selain itu, komentar orang tua mengenai berat badan anak dapat membentuk persepsi negatif terhadap tubuh sejak usia dini. Selanjutnya, ada dampak umum gangguan makan. Ada beberapa dampak. Yang pertama, dampak fisik. Gangguan makan dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik. Pada anoreksia nervosa, pembatasan makan yang ekstrim menyebabkan malnutrisi, kehilangan massa otot, rambut rontok, dan tulang rapuh, atau osteoporosis. Bulimia nervosa dapat menimbulkan kerusakan gigi akibat asam lambung dari muntah yang berulang, gangguan elektrolit, hingga kerusakan organ vital seperti jantung dan ginjal. Sementara itu, pada binge eating disorder berhubungan dengan peningkatan resiko obesitas, hipertensi, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Nah, dari hasil pemaparan materi teman-teman tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa gangguan makan adalah masalah kesehatan serius yang memengaruhi fisik, psikologis, dan sosial individu. Secara global, 9% populasi pernah mengalaminya, dengan binge eating disorder sebagai yang paling utama. Sedangkan di Indonesia, hampir 4 dari 10 remaja beresiko tinggi, terutama akibat diet ekstrim dan tekanan sosial dan juga status gizinya.
Jadi, anoreksia, bulimia, dan binge eating memiliki gejala serta dampak yang berbeda, namun sama-sama berbahaya karena bisa menimbulkan komplikasi medis, gangguan psikologis, hingga kematian. Faktor biologis, psikologis, sosial budaya, dan keluarga berperan besar sehingga penanganannya perlu holistik. Secara keseluruhan, gangguan makan bukan hanya masalah individu, tetapi juga kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Pencegahan melalui edukasi, dukungan, keluarga, serta intervensi medis dan psikologis menjadi kunci, terutama bagi remaja yang paling rentan. Ini untuk referensinya ya teman-teman. Terima kasih.